Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ashiruhunna bil ma'ruf wa qala aidan wa lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar, pengagum cinta Al-Victor, khususnya program Ngaji Katresnan, gimana saja berada yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat dan izin Allah, kita semuanya bisa berkomunikasi dan berkesempatan untuk mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya dibarokai Allah. Amin, amin, amin ya. Iki Mas Ishak juga mikir iki apa maksudnya gitu. Suami istri menjaga kesucian cinta. Jadi gini, yang dimaksud dengan kesucian cinta itu suami istri ketika menikah. Ya, kemudian sudah sesuai dengan tata aturan agama, ya, syarat rukunnya terpenuhi semuanya, proses yang dilalui juga sesuai dengan agama. Itu sesungguhnya adalah mengikat tali cinta yang suci, suci dari dosa, maksudnya itu suci dari dosa. Sekaligus karena itu atas dasar perintah Allah, sunnah Rasul, kemudian tata cara aturan-aturan pernikahan itu dilaksanakan, maka itu berarti juga atas dasar ridho Allah. Makanya kan ada ungkapan fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna ya bi kalimatillah ilaha illallah. Kamu itu mengambil istri-istrimu itu bi amanatillah, dengan amanah dari Allah. Ya, wastahlaltum, dan kamu memohon untuk dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri, itu juga kan dengan kalimat Allah. Ya. Iya, bikalimatillah. Aku pinang engkau dengan kalimat dua syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku terima nikahnya ya. Iya. Ya, itu maka itu juga atas dasar ridho Allah. Nah, Allah itu adalah zat yang maha suci. Masya Allah. Sehingga pernikahan ini dibangun dengan dasar cinta yang suci. Kemudian kedua pasangan sudah menikah dengan dasar cinta yang suci, dengan ketentuan-ketentuan agama atas izin Allah dan ridha Allah. Maka suami istri inilah bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga kesucian cinta. Artinya selama perjalanan rumah tangga itu, di situ yang ada itu adalah ibadah, pahala, dan menghindari kemungkinan adanya dosa dan dosa dalam mengaplikasikan cinta antar suami istri. Masya Allah. Di surat An-Nisa ayat 19 Allah menyatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ya. Ma'ruf itu ya maknanya macam-macam. Ma'ruf itu yang baik, yang wajar, yang layak, yang sepatutnya, ya gitu ya, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum
halal haram yang ditetapkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Maka pergaulilah. Nah, maka merawat dan menjaga cinta yang suci itu ya diantaranya adalah bagaimana suami memperlakukan istri, istri berlaku di depan suami. Okay. Maka ketika suami itu memperlakukan istri, istri juga berlaku di depan suami, itu berarti sama-sama menjaga, sama-sama merawat. Merawat kekuatan cinta pasangannya masing-masing. Merawat cintanya suami, merawat cintanya istri. Jadi nanti akhirnya suami itu menjaga dan merawat cintanya istri, istri juga menjaga dan merawat cintanya suami. Dengan cara apa? Dengan cara perlakuan tadi ya, dengan cara diantaranya adalah suami melakukan kewajiban-kewajiban untuk istri dan istri melakukan kewajiban-kewajiban untuk suami, maka masing-masing mendapatkan hak dari pasangannya. Istri dapat hak-haknya dari suami, suami dapat hak-haknya dari istri. Kenapa dikatakan menjaga dan merawat? Ya karena intinya kalau pasangan suami itu tidak melakukan kewajiban-kewajiban untuk pasangannya, di situ maka cintanya pasangan itu akan menjadi luntur, bukan besar, bukan berkurang. Iya kan? Iya, karena nggak dirawat ya. Iya, karena nggak dijaga. Nah, penjaganya dia tadi itu dari sisi bagaimana memperlakukan pasangan itu. Jadi di situlah maka Allah menyatakan wa ashiru, perlakukanlah. Berlakulah kamu di depan suami, berlakulah kamu di depan istri. Laksanakan kewajiban-kewajiban untuk istri, laksanakan kewajiban-kewajiban untuk suami. Sebagaimana juga di surat Al-Baqarah ayat apa itu 200 lebih itu yang bunyinya begini, walahunna mithlul ladzi alaihna bil ma'ruf. Dan hak-hak istri itu akan sebanding juga dengan kewajiban-kewajiban istri, sehingga ada aspek keadilan antara hak dan kewajiban itu. Seberapa hak istri, maka di situ juga ada kewajiban-kewajiban kepada suami. Seberapa hak-haknya suami dari istri, juga di situ ada kewajiban-kewajiban untuk istri seorang suami. Masing-masing melakukan kewajiban untuk pasangannya, yaitu bagian daripada menjaga dan merawat. Itu menjaga dan merawatnya. Lah iya kan? Lah kalau mamanya itu menikah terus mari ngono gak lapo-lapo nang bojone. Mek ngejak ngono antok. Iya. Terus gak ngekei blonjo. Nafkah nggih. Ya kira-kira terus cintanya istri apa tetap kuat ngono dijak ngono antok ketika blonjo itu. Jabatannya. Sebagaimana seorang suami itu juga mendapatkan pelayanan dari istri. Kenapa? Ya karena nanti kekuatan cinta suami kepada istri juga tergantung bagaimana istri memberikan pelayanan kepada suami. Menikah istri gak mau melayani suami, akhirnya apa? Pertama semangat memberi belanja, tapi nggak pernah dikasih oleh istrinya pelayanan, maka akhirnya memberi belanja nggak semangat. Iya. Nah hubungannya dengan itu, menjaga kesucian cinta itu diantaranya melalui pekerjaannya masing-masing. Kan kewajiban suami kan mencari nafkah. Iya. Menafkah untuk menafkahi istri, nafkahi anak nanti itu. Ini dalam rangka menjaga cinta yang suci. Sebab nanti mari rapi terus katikai nafkah, anaknya katikai nafkah. Maka untuk itu harus bekerja dulu. Nah, bagaimana supaya tetap suci itu? Ya bekerjanya bekerja yang halal. Loh, gitu loh ya. Bagaimana rezeki yang diperoleh untuk nafkah keluarga itu jangan dari cara yang haram. Itu dalam rangka merawat kesucian cinta. Juga mempengaruhi ya. Loh ya iya, mempengaruhi keadaan rumah tangga. Kullu lahmin nabata min kharamin, setiap daging darah yang tumbuh di dalam tubuh itu karena dari harta-harta atau dari hal-hal yang haram, maka yang cocok adalah di situ menanamkan api kan berarti itu. Panaru aula, tempatnya itu lebih cocoknya adalah neraka. Loh, nah di situ. Maka suami dalam rangka menjaga cinta itu adalah
mencari rezeki yang halal. Nah, mencari rezeki yang halal, bekerja yang halal itu juga bagian daripada ibadah. Bekerja yang halal itu ibadah ya. Lah iya, bekerja itu ibadah. Lah karena ibadah, ya orang mencari rezeki itu dapat pahala. Loh, gitu loh ya. Iya. Jadi makanya orang itu kalau meninggal dalam keadaan karena ia sedang mencari nafkah, sedang bekerja untuk kebutuhan keluarga tadi itu jihad. Itu sama dengan jihad. Meninggal juga meninggal dalam keadaan dia jihad. Loh, gitu loh. Itulah bagian daripada kekayaan spiritual seorang suami istri. Bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu bagian daripada ibadah, bagian daripada jihad itu. Sehingga ibadah dalam rumah tangga, pengabdian antar suami istri dalam rumah tangga itu bukan hanya terletak pengabdiannya kepada Allah murni melalui sholat puasa itu, enggak. Iya, harus dipilah-pilah kapan saatnya orang itu ibadah komunikasi khusus dengan Allah melalui sholatnya, melalui puasanya, melalui ibadah-ibadah khusus dengan Allah. Tapi kapan saatnya ibadah itu diaplikasikan dalam bentuk sosial. Bekerja mencari nafkah itu bagian daripada ibadah dalam rumah tangga. Ada kasus itu, seorang istri pernah mengadu kepada Rasulullah, bahwa suaminya itu di masjid ngapain ya masjid sholat tahajud nggone awan ya poso terus bengi tahajud sampai akhirnya iku cara gampangane sing wedok iku tersia-siakan gitu, nggak dipedulikan gitu, terlantar kan ya. Jadi ya hanya pulang terus mari ngono terus balik maneh wong awane poso. Bengine tahajud. Akhirnya kan istri itu bertanya-tanya, apa memang begini konsep Islam itu gitu loh. Suami itu apa ya begini mestinya yang ideal itu. Ya jadi cara ibadah hubungannya dengan Allah ya bagus gitu loh. Tahajud terus awan poso. Ibadah. Lalu kepada Rasulullah menyampaikan curhatan itu. Mana suamimu? Ya ada di masjid itu. Marah Rasulullah. Kamu itu ibadah itu nggak hanya di masjid. Kamu itu punya kewajiban kepada keluarga kamu, mencari nafkah, termasuk kebutuhan biologisnya istri itu juga bagian daripada ibadah. Loh di situ loh, maka bagaimana ini dalam rangka merawat cinta tadi itu adalah ada pembagian waktu yang proporsional itu. Ngerti ya? Iya. Kapan saatnya itu komunikasi khusus dengan Allah, kapan saatnya komunikasi khusus dengan istri, lalu kapan komunikasi dengan sosial. Semuanya itu terkait, nanti itu dibingkai. Yang dilakukan bekerja itu juga dalam rangka istri, dalam rangka untuk komunikasi dengan Allah, semuanya suci itu. Masya Allah. Hubungannya dengan itu, lalu ketika seseorang itu mencari nafkah dengan cara yang halal, kemudian mendapatkan rezeki yang halal, ini kan hubungannya dengan ditasarufkan kemana, dinafkahkan kemana. Dinafkahkan orang fakir miskin ya bagus, dinafkahkan untuk budak ya bagus, dinafkahkan untuk masyabilillah juga bagus, dinafkahkan untuk istri. Tapi lalu diantara objek-objek ya untuk mendapatkan nafkah tadi itu, untuk mendapatkan infak tadi itu, semuanya itu kan pahala itu. Tapi nanti ada nilai yang beda. Apa nilai yang beda dari nafkah tadi itu? Ini kan bekerja dapat rezeki kan, lalu kan hubungannya dengan nafkah ditasarufkan itu, diinfakkan kemana? Sehingga Rasul menyatakan dirhamun anfaqtahu fi sabilillah, satu dirham yang kau nafkahkan di jalan Allah. Wa dirhamun tasaddaqta fil masakin, dan satu dirham yang kau sedekahkan untuk miskin. Wa dirhamun anfaqtahu ala raqabatin, dan satu dirham yang kau nafkahkan untuk membantu budak supaya bisa merdeka. Mencicilan itu. Pembebasan itu kan dengan cicil itu, mencicil. Ngerti mencicil lah. Iya. Mengangsur. Mengangsur. Karena budak itu kan bekerja tapi tidak dapat apa-apapun itu. Iya.
Tapi kalau dia membayar dirinya untuk bebas itu, yaitu wa dirhamun anfaqtahu fi ahlika, dan 1 dirham yang kau nafkahkan untuk keluarga kamu, untuk istri kamu, a'dhamuha ajran, yang terbesar pahalanya adalah yang kau nafkahkan untuk keluargamu, untuk istrimu. Masya Allah. Orang selama ini punya kesan kalau memberi belanja kepada keluarga, kepada istri itu hanya semata-mata kewajiban begitu aja. Iya, biasa. Tapi sebetulnya itu adalah infak terbesar itu. Ukurannya kan gitu. Tadi kan yang terbesar pahalanya adalah kepada keluarga kamu ya. Iya. Nah, kita ambil contoh di jalan sedekah fisabilillah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang sedekah di jalan Allah itu seperti ia menanam 1 biji. Lalu 1 biji tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap 1 tangkai menghasilkan 100 biji. Masya Allah. Itulah Allah melipat gandakan pahala orang yang sedekah fisabilillah. Sehingga itu pahalanya itu kan 700 kali lipat. Saking murah Gusti Allah itu. Nah, itu ternyata kata Rasulullah itu ada lebih pahala dari yang itu. Oh, ada lebih dari itu ya. Lah ya kan, lah tadi memberikan belanja kepada istri itu kan berarti lebih tinggi dari itu. Loh ngono lho ya. Kalau yang sabilillah itu sifatnya kan sunnah. Sumbangan nang masjid, sumbangan nang ini kan gitu. Tapi kalau kepada istri itu kan wajib. Nah, wajib itu kan pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Masya Allah. Loh di situ disemangati oleh Islam itu. Maka orang bekerja mencari nafkah dalam rangka menjaga cinta yang suci antara suami istri itu di situ. Halal. Jangan sampai yang diberikan kepada keluarga itu dari harta yang haram. Itu juga dalam rangka ya ayyuhalladzina amanu qum anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Loh. Artinya apa? Bagaimana seorang suami itu hubungannya dengan suami kepada istri, bagaimana seorang suami itu bekerja dengan halal, kemudian memberi nafkah dari harta yang halal, itu hubungannya dengan menjaga jangan sampai kotor, jangan sampai dosa gitu loh. Memberi anak dengan makan-makan yang halal itu semuanya juga gitu. Menjaga jangan sampai yang dimakan itu adalah haram yang haram. Loh, itu sehingga apa? Tadi kan dinyatakan tumbuh daging yang tumbuh, darah yang tumbuh dari karena itu kan lebih tepatnya adalah neraka. Di situ menjaganya. Sebagaimana kebalikan, seorang istri juga punya hidup yang sama, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya juga begitu, istri berkewajiban untuk merawat kekuatan cinta suaminya. Dengan apa? Dengan akhlaknya kepada suami. Memberikan kenyamanan bagi suami ketika ada di sandingnya, ketika ada di sisinya. Kan ada yang kadang-kadang seorang suami itu kalau dekat istri itu malah seperti kepanasan gitu. Intinya diombreng-ombreng tak itu mengidak. Bentak-bentak ya. Ya tapi tentu ya nanti tidak semuanya mesti disalahkan istri, ya terkadang sing lanang lan daplek umumnya gak nyambet kae ndok turu ndok omah ya diumbreng-umbreng sing wedok ya wajar. Gitu. Itu tadi. Maka di situ juga seorang suami seorang istri berkewajiban merawat kekuatan cinta suaminya. Cintanya suami kepada dirinya kan suci. Maka ya seorang istri menjaga itu. Di antaranya apa? Memberi pelayanan kepada suami. Pelayanan utama seorang istri pada suami itu adalah pelayanan bagaimana memberikan kenyamanan, berikan termasuk khususnya adalah pelayanan di tempat tidur. Maka salah satu indikator istri yang sholihah itu ya di situ di antaranya. Suaminya tadi indikator yang paling besar itu dalam hal mencari nafkah dan memberi nafkah. Kalau istri indikatornya ada di situ. Makanya saya sering ya ditungano muga-muga istri-istri itu termasuk kelompok orang-orang yang ISIS itu dasteran ya. Tapi ISIS itu kan istri solihah idaman suami ya. Kan gitu maksudnya. Iya kan? Ya. Ya mudah-mudahan istri sampean ya gitu ya. ISIS juga. Ya. Tapi sampean ya ISIS loh ya. Ya olah nang ISIS iki apa? Ikatan suami istri satu. Kalau kol-kola isi deh ikatan suami istri dua.
Nah, istri yang solihah itu ya indikatornya di mana nanti itu? Tentu indikatornya adalah komunikasinya dengan Allah kayak apa. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu melaksanakan sholat 5 waktunya itu dengan baik. Iya kan? Iya. Tidak kodang-kodang, istiqomah. Wa shamat sahroha, dan puasa wajibnya pun ia jaga, ia lakukan. Ya. Lalu berikutnya wa hafizat farjaha, dan ia menjaga farjinya, artinya tidak berbuat serong, tidak berbuat selingkuh, tidak berbuat zina. Kan gitu toh intinya. Ini semuanya masih hubungannya dengan Allah. Lalu di mana nanti itu berikutnya itu ukuran wanita yang soleh itu wa ata'at zaujaha, lalu dia taat pada suaminya. Ini di sini kriterianya istri solehah itu taat kepada suaminya. Khususnya taat dalam hal apa? Ya secara umum dalam hal-hal yang benar, yang baik. Dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena ada ukuran, itu adalah ukuran ketaatan itu la ta'alati makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, apabila taat kepada makhluk itu durhaka kepada Allah. Taat pada suami itu wajib. Batasannya apa? Apabila suami tidak mengajak sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Loh, di situ ada ketaatan seorang suami itu 90% itu kepada suami. Itu seiring sejalan dengan julukan seorang istri. Istri, ISTRI itu singkatan. Istri. Ya benar. Apa ya perlu? Istri itu istri salihah, tujuannya ridho ilahi. Oh iya, istri senantiasa mencari ridho Allah. Ada di mana ya tadi itu di bata wajibnya tadi. Sholatnya, puasanya, terus merawat dirinya, tidak berbuat dosa, tidak serong, tidak berbuat zina. Lalu keridhaan Allah itu di mana letaknya? Dilewatkan suami. Dilewatkan melalui suami. Iya. Ridhonya Allah. Ridhonya Allah dilewatkan melalui suami. Maka surganya istri juga lewatnya suami. Contoh, sholatnya istri baik, sholatnya puasanya baik. Istri baik. Jaga farji. Ukuran pertama kan apa itu? Ukurannya adalah diwajib-wajibnya kan. Iya. Tapi ketika sholat itu hubungannya dengan sholat sunnah, kemudian puasa hubungannya dengan puasa sunnah, itu sangat tergantung ridhonya suami. Baru sadar sampai. Jadi umumnya karena seorang istri itu ahli ibadah, dekat dengan Allah itu, sampai sunnah-sunnahnya sunnah dikerjakan semuanya. Tapi ketika sunnah itu hubungannya dengan suami. Umpamanya istri itu pas poso terawih, oke apa itu? Iya. Mari terawih terus melok taharus untuk musola, untuk masjid sampai jam 10 sampai jam 11. Cek mulai suaminya nunggu di rumah. Itu lalu kalau itu dengan itu suami tidak ridho, tidak dapat pahala loh, ya, gitu loh ya. Istrinya puasa sunnah, ya kan? Puasa sunnah loh ya, bukan puasa wajib itu. Terus dek batal loh, dek aku lo butuh mbak sampean, ya kan? Ya kan betul. Aku mari ini aku luar kota seminggu loh ya. Sekali iso pokoknya kuat gak kuat temen tunggu minggu ngarep. Aku wis kadung poso kok. Ibadah. Itu udah dapat pahala itu loh. Enggak dapat pahala. Enggak dapat pahala. Kenapa? Karena membuat suami jengkel. Tersinggung. Ya Allah. Kenapa? Nanti kalau udah begini nanti kan dia merasa tersinggung, gini suaminya itu nanti akhirnya apa? Sementara di luar banyak godaan kadang-kadang itu. Halo. Gratis. Apa mana terus kan diskoni barang ngono ya. Iya kan? Iya. Ya Allah nek kono mesti tolak ya kalau bojo saiki nek kene malah ono sing nawah-nawah nih. Ya, lho iya kan? Di situ. Ya Allah. Itu menjaga kesucian cinta itu. Jadi dalam hal memberikan pelayanan pada pasangan. Nah, intinya suami itu semangat untuk bagaimana membahagiakan istri. Istri semangat untuk senantiasa mencari ridha Allah. Ridha Allah diantaranya dilewatkan kepada ketaatannya kepada suami. Makanya lalu ada istri itu AI, istri yang ideal, ikhlas sebagai seorang istri. Nah itu kita bicara tentang falsafah cinta suami istri itu. Tapi nggak apa-apa dimasukkan ini.
S itu artinya S itu setia dalam suka maupun Duka. duka. Nggih, nggih. Aja seneng tok waktu seneng tok. T itu taat. Loh, paham ya? Taat Iya. itu ya itu. Taat itu ketika diperintah, ketika diminta nurut. Nah, itu taat. Nggih, nggih, nggih. Tapi yang lebih tinggi itu bukan di T. R. R napa naya? Responsif. Sing lanang guru ngomong sing wedok wis ngerti. Nggih. Ngono lho, sama dengan Mas Isak itu. Iya. Bojo iku nek nang dhuwit iku gak usah dijaluk. Ngerti ngono lho ya. Iya. Responsif namanya ngono wong lanang ya ngono iku. Nggih, nggih. Understand? Yes. Responsif. Heeh. Ngerti. Ngerti, nggih. Sing wedok iku wis ngerti nek lanang iki seneng mek ngono iku. Welcome. Nggih. Apa welcome itu? Menerima. Ready dan for use. siap menerima. Itu lebih tinggi daripada yang taat itu. Soalnya seneng wong lanang iku ngono iku gak dituruti nanti bisa bahaya di luar lo ngono lho ya. Nggih, nggih. Tapi yang lebih tinggi lagi itu bukan di responsifnya tapi I, Napa niku Yai? inovatif. Inovatif. Iya. Banyak melakukan apa? Inovasi-inovasi pembaruan bagaimana seorang suami itu tetap fokus untuk dirinya. Penuh perhatian gitu. Nggih, nggih, Ngerti ya? nggih, nggih. Terutama inovatif dalam urusan diranjang. Asal sing lanang gak sepiro perhatian kepada istrinya, tapi begitu istri itu mengelola dirinya, bagaimana menarik seorang suami. Ini kan beda dengan hanya respon, tapi ini mengelola dirinya bagaimana senantiasa memberikan apa pelayanan yang prima itu, menarik gitu. Nggih, nggih. Sehingga ada kata-kata yang kelihatannya jorok tapi bermakna, walaupun tidak harus seperti itu. Jadi istri jadilah pelacur untuk suamimu. Itu maksudnya apa itu? Bukan berarti mari ngelayan terus njaluk bayaran, itu bukan. Nggih. Tapi maksudnya bagaimana seorang perempuan itu, seorang yang berproses baik proses itu senantiasa berupaya menarik lawan jenisnya. Nggih. Melakukan inovasi untuk dirinya, berdandan yang kayak apa gitu. Pada Halo. Nggih, nggih. Itu penting itu dalam rangka merawat kekuatan Cinta. Karena itu cinta yang suci antara suami. Termasuk nafsu antara suami istri itu juga perlu dijaga, perlu dirawat. Nggih, nggih. Yang bahaya itu kan kalau sudah antara suami istri kalau nafsu, sementara nafsu itu beralih pada yang lain. Ini kan bahaya ini. Nggih, nggih. Penting itu dijaga itu. Nggih. Nah, idealnya seperti itulah suami saling melayani kepada pasangannya, suami melayani, istri melayani, saling memberikan kebahagiaan. Cuman lalu apa kemungkinan antar suami istri itu banyak mengalami kekurangan untuk pasangannya gitu. Tetap hubungannya dengan Allah juga mungkin banyak dosa-dosanya. Iya. Maka masing-masing juga begitu untuk senantiasa merawat kesucian cintanya dengan Allah melalui doa-doanya, melalui ibadahnya, melalui istighfarnya. Iya kan? Itu supaya tetap dikondisikan orang yang suci, dosa tapi diampuni terus oleh Allah melalui sholatnya, melalui puasanya, melalui zikirnya, melalui kan semuanya kan berdampak pada maghfirah itu. Lalu hubungannya dengan suami intinya kan memberikan yang terbaik, memberikan yang membahagiakan. Tapi dalam rangka untuk melaksanakan tugas ini kan ada kekurangan-kekurangan. Idealnya suami itu jujur kepada istri, istri jujur kepada suami. Idealnya suami memberikan pelayanan yang maksimal kepada istri, istri memberikan pelayanan maksimal. Tapi di sini kan mungkin ada kekurangan-kekurangannya. Dan kekurangan-kekurangan itu berdampak pada apa kedongkolan masing-masing pasangannya. Kan bisa dosa juga. Iya. Maka bagaimana itu juga dirawat, disucikan dengan cara saling meminta maaf atas kekurangan itu. Itu bagian daripada merawat kesucian cinta. Karena antar suami istri juga bisa dosa. Ketika mengaplikasikan cinta antar suami istri, sebetulnya mungkin ada hal-hal yang dilarang oleh Allah tapi dilanggar. Ini harus sama-sama mendapatkan maghfirah dari Allah. Ya Allah, kita banyak salah dan dosa selama ini.
kita sebetulnya begini di hadapan Allah itu sudah kita banyak melakukan pelanggaran, kita selesaikan dengan Allah. Tapi kalau sudah hubungannya dengan khusus suaminya, ya suami minta maaf, apa istri minta maaf pada suami minta maaf kepada istri. Itulah dalam rangka menjaga dan merawat kesucian cinta. Sehingga kalaupun semuanya terpisah satu dengan yang lain, wafat pun dalam keadaan cinta yang suci. Masya Allah. Karena modal cinta yang suci terbawa sampai mati. Hum wa azwajum fi dhilalil ala. Mereka itu bersama pasangan-pasangan di dunianya, nanti sampai di akhirat itu duduk bersama-sama di atas sofa layak-layak. Masya Allah. Di depannya itu ada berbagai macam buah-buahan. Dan walahum mayitaun, apa saja disiapkan yang diinginkan oleh Allah. Diinginkan olehnya, disiapkan oleh Allah melalui malaikat-malaikat. Walahum mayitaun. Tapi yang lebih hebat adalah karena cintanya suci, salamun qaulan mir rabbir rahim, mendapatkan ucapan salam dari Allah yang Tuhan Rahman Rahim. Masya Allah. Runtutannya ke sana ya. Baik. Paham gini ya? Paham ya? Iya. Merawat cinta yang suci. Ya ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan, kita bacakan ya. Monggo. Ini dari Assalamualaikum Ustadz Mas Ishak, saya hamba Allah di Sukorejo ini ya. Mohon solusi Ustadz, kriteria suami yang baik itu seperti apa? Jujur nafkah lahir batin kalau merasa kurang dicukupi oleh suami. Untuk uang belanja setiap hari harus minta. Suami nggak mau tahu untuk kebutuhan yang lain, sehingga istri itu harus mencari-cari sendiri untuk mencukupi. Terus kalau soal diranjang, maaf nggih, kurang, sehingga istri selalu merasa kecewa dan kalau diajak suami kurang bernafsu karena merasa tidak terpenuhi. Mohon solusi Ustadz. Nopo saya berdosa, tapi saya nggih selalu melayani, berusaha yang terbaik, matur nuwun. Walaupun uga-ugaan tadi ya. Inji. Ya. Jadi ya sebetulnya memang akhirnya nanti itu suami itu cermin istri, istri juga cermin suami. Oh gitu ya. Iya. Artinya seberapa suami itu memperlakukan istrinya kayak apa, itu kan berdampak juga perlakuan istri pada suami. Ya kan itu. Apa yang tampak di luar seorang istri itu bisa juga mencerminkan, oh berarti suaminya memperlakukan dia seperti ini. Kalau suami di luar kayak apa, itu juga mungkin terkait, wah istri ini paling kayak gini loh ya. Jauh beda ya. Nah yang jelas kriteria bagaimana seorang suami yang itu ya baik komunikasinya dengan Allah melalui ibadah-ibadah makhluknya pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah itu. Lalu kriteria suami yang soleh berikutnya itu ya soleh kepada istrinya. Soleh kepada istrinya itu diantaranya tercermin melalui apa? Bekerja yang halal, memberi nafkah secara halal, secara cukup. Idealnya kan begitu, cukup. Syukur nah iso itu lebih, bukan hanya cukup, karena perempuan kalau bisa kan bukan yang pas, nih iso iku ono lebih nih ngono. Iya. Sebenarnya ngono. Nah itu bagian daripada ibadah. Itu di samping memberikan nafkahnya cukup, juga apa? Suami itu menghargai istrinya. Tidak berkata yang kasar, tidak bersikap yang kan itu. Kan ada suami itu ya dari sisi urusan belanja cukup, tapi kadang-kadang dari sisi kata-kata itu suami itu rotok kasar. Kayak duwe metu uncal, wis untal-untalan ngono. Duwe kok gak ono posen-posene, tapi dikai. Jadi suami kadang kebal sing istri, wis gak penting pokoke sing penting ono duwike ngono. Dan itu sering gitu seperti itu. Ono sing kuasa tapi kadang kayak belanja teman-teman iku. Jadi akhlaknya kepada suami itu juga di situ. Sebagaimana istri itu ya melalui ibadah-ibadahnya kepada Allah yang bersifat wajib. Lalu yang sunnah-sunnah itu juga hubungannya dengan seorang suami tadi itu. Karena apa? Karena hubungannya juga dengan pelayanan pada suami. Jadi itu loh, ya ibadah sunnah monggo, puasa sunnah, sunnah yang lain itu semuanya tuh selama itu sepengetahuan suaminya itu ridho gitu. Tapi ketika ibadah yang dilakukan itu sunnah, lalu suaminya minta wis dadek wis darusi wis ojo dalu-dalu jam 09.00 ae. Terus berhenti. Nah itu berhenti kok ya dapat pahala. Malah dapat pahala. Iya. Kenapa? Ridhonya suami. Masya Allah. Termasuk tadi akhirnya mungkin karena suami yang begitu rada ogah-ogahan dalam hal memberikan kecukupan kebutuhan seorang istri dan anaknya, akhirnya si istri itu mencari
nafkah sendiri tambahan. untuk mensupport itu, sehingga itu berdampak pada sikapnya istri pada suami. Oke. Capek atau apa gitu. Iya, biasanya seperti itu. Nggih. Maka itu istri yang baik juga komunikasi. Ya Allah Mas, aku lo boleh sampean niku sering ning kayak iku iki kurang sampean gak pernah pegudu. Pokok iku ya ikut tok padahal sebetulnya kebutuhan banyak. Maka saya mencari Mas ini. Nah, aku dampaknya dari itu aku ya akhirnya waktu saya banyak tersita untuk itu. Sehingga aku tidak bisa maksimal memberikan pelayanan itu harus dimaklum. Lu ngono. Nggih. Tapi selama mampu, walaupun sebetulnya nggak begitu berminat kena suami kayak ngono, tapi tetap memberikan pelayanan, istilahnya tadi taat aja, taat deh ya, bukan Iya. responsif tadi itu. Ya itu sudah bagus gitu loh. Lumayan nggih. Ya sampai ya gitu. Yes. Tapi yang ngono itu standar itu namanya gitu. Ini saya bukan standar tadi loh, yang ada pelayanan yang Prima, memuaskan, yang baik sekali dan seterusnya itu. Sama-sama akhirnya ya suami sebisa mungkin itu memberikan kepuasan kepada istri, bukan hanya dalam kategori puas di ranjang gitu ya. Iya. Ya puas dalam hal urusan apapun, termasuk urusan belanja. Istri pun begitu, suami pun begitu, dari suaminya mendapatkan kepuasan dari istrinya, pelayanan apa mungkin makannya, pelayanan untuk mendampinginya, pelayanan tempat tidur, wah semuanya. Maka suami istri saling memuaskan. Masya Allah. Nah, nanti ada tema yang lain, kepuasan cinta antar suami istri, Istri. Nggih. antara hak dan kewajiban. Nggih. Kepuasan cinta suami istri, antara hak dan kewajiban. Nggih. Memuaskan itu hanya kewajiban saja ataukah juga haknya dipuaskan itu? Nggih. Nah, Masya iya, Allah. bisa catatan kono. Katan nggih? Nggih, ya. Yes. Ya. Jadi ukurannya itu gimana menurut Allah, gimana menurut suami, gimana menurut Allah, gimana menurut Istri. Ya. Baik. Ya, karena waktunya juga ini Nggih. lebih ini ya. Mungkin kita bisa tutup Pergi ke dengan Pondok Jati beli kurma, paket sepatu dikirim ke Jakarta. Cakep. Maksud hati ingin tetap bersama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Masya Allah. Karenanya insya Allah kita akan bertemu pada waktu dan gelombang yang sama di Ngaji Katresenan El Victor FM. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan manfaat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi